Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Di sini saya akan melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pengenalan susunan organisasi dan tata cara kerja. A. Visi dan misi pemerintah. Visi Kabupaten Banggai Kepulauan terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi Kabupaten Banggai Kepulauan yang pertama, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. 3. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari. 4. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat. 5. Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup memadai. 6. Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua, dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan daerah. Pasal 217 Undang-Undang 23/2014 Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 219 Undang-Undang 23/2014 Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjangan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Bab 3. Pengenalan jabatan. A. Tugas dan uraian jabatan. Kriteria jabatan dapat dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum berlaku untuk ketiga jenis jabatan, dapat diisi oleh P3K seperti 1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. 2. Jabatan yang diperlakukan untuk pencepatan peningkatan kapasitas organisasi. 3. Jabatan yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategi nasional. 4. Bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur sipil negara, kesekretariaan negara, pengelolaan sumber daya alam. Kriteria khusus hanya berlaku untuk salah satu jenis jabatan seperti yang pertama, kriteria khusus untuk jabatan fungsional. Yang kedua, kriteria khusus untuk JPT utama atau JPT madya, yaitu bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB. Pengenalan manajemen kinerja organisasi. A. Manajemen P3K. Adapun dasar hukum PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK pasal 107 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 sampai dengan pasal 106 diatur dalam peraturan pemerintah yang sudah mengatur tentang manajemen PPK sebagai berikut. Penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan cuti,
pengawasan dan evaluasi larangan ketentuan peralihan. Rencana kerja umum. Sebagai ASN P3K, guru yang baik dan bertanggung jawab, rencana yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikan berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif atau disebut juga dengan akrorium, berakhlak. Rencana kerja individu. Sebagai ASN PPK guru di SDN Mamulusan, jabatan ahli pertama guru agama Kristen, saya menyusun beberapa rencana kerja yang akan menjadi inovasi kerja di SDN Mamulusan. Adapun rencana kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Menyusun program pembelajaran untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. 2. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. 3. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. 5. Mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. 6. Berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi. 7. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik. 8. Berkarya sesuai bidang. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. A. Tantangan, peluang dan kebijakan Pemda Banggai Kepulauan. Adapun tantangan pengembangan pelayanan pendidikan di Banggai Kepulauan yaitu 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi satuan PAUD, SD, dan SMP. 2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. 3. Tenaga pendidik dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk diselaraskan dan memenuhi tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Meningkatkan kualitas SKB atau PKBM dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. 5. Penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik serta tindak kejahatan lainnya yang melibatkan anak usia sekolah. 6. Mengembangkan indikator capaian pembangunan. Adapun indikator capaian pembangunan yang dimaksud yaitu 1. Tahun 2023 meningkatkan daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penyediaan infrastruktur daerah yang memadai. 2. Tahun 2024 peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah. Ceramah. Panduan perilaku core value ASN berakhlak sebagai berikut. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. B. Anti korupsi. A. Pengertian korupsi. Korupsi Latin corruption. A. Kerusakan, banggai, manas.
internasional korupsi perilaku tidak wajar, memperkaya diri atau orang lain. B. Peran aktif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Intervensi 8 areal monitoring cooperation atau MCP. 1. Manajemen aset daerah. 2. Optimalisasi pendapatan daerah. 3. Tata kelola dana desa. 4. Manajemen ASN. 5. Kapabilitas APIP. A. Kesimpulan. 1. Memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.